sampai berbaju kuning dengan dilengkapi dengan tali yang diikatkan di kepalanya berwarna hitam. Mari kita simak sama-sama kupasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTube berserta sahabat-sahabat media. Dengan Ayah Sadam ingin mengupas dengan adanya manusia aneh jadi-jadian yang berjalan merangkak seperti binatang. Dan siapakah pemuda itu yang berpakaian kuning serta diikatkannya satu ikat tali yang ada di kepalanya berwarna hitam. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama. Menjelang maghrib atau menjelang malam, dihebohkan dengan seorang pemancing belut. Ketika mendapatkan belut putih berukuran selengan besar sekali, dia langsung pingsan ketakutan. Tapi belut itu sudah sempat diangkat, diletakkan di tanah. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak kebetulan sedang lewat. Dihampirinya anak tersebut, kira-kira umur 10 tahun. "Nah, kamu kenapa, nak?" Mari kita saksikan sama-sama kupasan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat-sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif di konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya seorang anak usia 10 tahun sedang memancing belut merah, katakanlah belut putih yang ukuran segede bahu. Lantas anak itu setelah kedapatan belut sebesar bahu, dia merasa takut dan kaget, tiba-tiba pingsan. Untungnya ada salah satu orang bapak-bapak sedang lewat. Dia menolongnya si anak itu. Saat itu menjelang maghrib, suasana gelap. Dihebohkan dengan adanya anak kecil yang pingsan kedapatan memancing belut, mendapatkan belut putih sebesar lengan. Tiba-tiba dia pingsan, sehingga semua warga di lingkungannya merasa dihebohkan. Mereka ramai-ramai berduyun-duyun menghampiri si anak yang pingsan. Lantas di antara orang yang hadir, untungnya ada seorang ustadz ahli spiritual ruqyah, langsung mengeruqyah dia. Tak lama kemudian si anak itu langsung siuman. Lantas ditanyalah si bapak itu, "Pak, tadi ceritanya gimana?" Kata si ustadz tadi. "Saya juga nggak sengaja lagi jalan, tiba-tiba si anak ini kelihatan sih habis mancing tuh ada dapat belut putih, itu belutnya masih bergerak-bergerak. Terus si anak ini pingsan." Lantas si anak ini karena udah siuman, dia lantas menambah pembicaraan, "Begini, Tat, saya kan seumur-umur baru dapat belut putih besar lagi selengan. Sok kaget. Dan disitulah saya lupa." "Ya kamu berarti pingsan," kata si bapak yang saksi pertama. Lantas si Pak Ustadz ahli ruqyah mengatakan, "Ini bukan belut biasa, ini adalah belut jadi-jadian yang menyerupai belut biasa. Warna pun beda. Udah gitu ukurannya lebih besar lagi, tidak seperti sewajarnya belut-belut biasa. Coba saya akan dekati belut itu," kata si Ustadz. Semua warga melihat yang kebetulan sedang hadir di situ. Tak lama kemudian seorang ustadz ahli ruqyah menggerakkan tangannya yang telah didoakan, ditiupkan, diarahkan kepada si belut putih tadi. Tiba-tiba si belut putih berwujud makhluk hitam besar. Dia mengatakan, "Jangan ganggu saya.
Saya panas, ini saya kenapa kok panas? Padahal seorang ustadz ahli spiritual ruqyah yang sudah meniupkan kedua telapak tangannya yang diarahkan kepada si belut tadi, agar si belut itu, bahwa seorang spiritual sudah mengetahui bahwasanya ini adalah bukan belut biasa, ini adalah makhluk gaib. Ternyata memang betul dia berwujud sebagai makhluk raksasa hitam yang menyeramkan, tidak lepas dari bangsa jin. Lantas ditanyalah oleh seorang ustadz ahli spiritual ruqyah, sebetulnya kamu siapa? Kata si ustadz, seorang spiritual ahli ruqyah mengatakan demikian. Lantas yang tadinya belut putih berubah wujud menjadi makhluk seram hitam mengatakan, saya adalah penunggu di sini. Kenapa saya diganggu? Kata si makhluk seram tadi. Lantas seorang ahli spiritual ruqyah mengatakan, si anak ini sedang mancing, memang sudah terbiasa di sini. Tidak salah dong. Kenapa Anda di sini? Mestinya Anda jangan di sini, kata seorang ahli spiritual ruqyah demikian. Lantas yang belut berubah menjadi makhluk hitam seram tadi mengatakan, saya sudah terbiasa di sini, di seputar sini, bukan di sini saja, saya di sekeliling sini, di semua lokasi-lokasi yang ada di sini saya senang bercampur dengan belut-belut biasa. Lantas menambahkan si bapak yang saksi pertama mengatakan, belut, yang kamu sudah berubah menjadi wujud makhluk raksasa seram, lebih baik kamu pergi jauh-jauh deh daripada di sini adalah tempat bermain anak-anak dan cari ikan dan lantas sambil tertawa. Ternyata kamu punya nyali juga ya. Kalau memang berani hadapi saya, kata si belut yang sudah berwujud menjadi makhluk seram raksasa tadi mengatakan demikian. Lantas tiba-tiba dikejutkan adanya manusia yang berjalan seperti binatang merangkak. Di belakangnya sedang dikejarnya oleh seorang anak muda berbaju kuning yang diikatnya kepalanya dengan ikatan warna hitam. Sambil teriak-teriak, "Woi, berhenti lo," kata si anak muda tadi. "Manusia binatang." Gak lama kemudian seorang ustadz ahli spiritual ruqyah, dia sudah membaca keadaan bahwasanya tidak lepas dari bangsa makhluk-makhluk gaib yang dikejar oleh anak muda itu tadi. Lantas seorang ustadz ahli ruqyah, dia membantunya si anak yang sedang mengejar dengan jalan supaya bisa papasan. Tiba-tiba dikejutkan adanya seorang ustadz ahli spiritual berhadapan dengan manusia yang berjalan seperti binatang. Disitulah kurang lebih 5 meter masing-masing berhenti antara makhluk manusia yang menyerupai binatang yang berjalan merangkak. Lantas berbicara seorang ustadz ahli ruqyah, manusia yang menyerupai binatang, siapa kau sebenarnya? Saya adalah jin penunggu pohon randu. Kenapa kamu menyerupai manusia tapi jalannya merangkak seperti binatang? Itulah penyamaranku, kata si makhluk aneh yang menyerupai manusia berjalan merangkak berbicara demikian. Sekarang begini, lebih baik kau kembali ke asalmu. Jangan bolak-balik di lingkungan sini. Di sini adalah dekat lingkungan penduduk dan banyak anak-anak bermain kalau siang. Saya tidak bisa, kata si makhluk itu. Kalau memang tidak bisa, saya akan paksa. Lantas tiba-tiba si anak yang mengejar tadi yang berbaju kuning, yang kepalanya terikat dengan tali hitam mengatakan, "Pak Ustadz, benar, usir aja, ini saya kejar dari tadi. Dia gak kena-kena, saya kejar." "Oh, kamu bisa melihat ya," kata si Ustadz. "Alhamdulillah saya bisa, Pak Ustadz. Saya kan habis ngaji tadi.
Saya kepingin iseng aja jalan-jalan di tempat lokasi di mana anak-anak pada mancing. Baru aja saya datang kemari, saya kaget kok ada binatang wujud manusia jalannya merangkak lagi. Gue kejar-kejar, alhamdulillah ketemu Pak Ustadz. Udah usir aja Pak Ustadz. Lantas nggak lama kemudian warga rame-rame ke situ menghadiri. Kebetulan warga bisa melihat. Tadi sih waktu laku si belut berubah menjadi makhluk gaib yang hitam seram nggak bisa melihat. Tapi yang ini semua warga bisa melihatnya. Mereka rame-rame. Apalagi nih binatang apalagi aneh. Seperti manusia jalannya seperti binatang merangkak. Lantas si seorang ustadz mengatakan, tuh warga mengatakan demikian. Daripada nanti Anda babak belur diusir paksa, lebih baik kembalilah ke asalmu. Jangan menentang. Di sini adalah kehidupan manusia, bukan kehidupan alam beda. Seperti Anda, pulanglah kembali kepada asalmu. Terjadilah di situ perang. Lantas gak lama kemudian si anak yang berpakaian kuning melepaskan tali yang ada di kepalanya, dilemparkan kepada salah satu kaki yang bagian depan. Si makhluk aneh manusia yang berjalan merangkak, dia terlempar jauh, kakinya putus oleh si anak muda yang berbaju putih dengan talinya, sehingga makhluk itu terlempar jauh, kakinya terputus. Si binatang yang menyerupai manusia berjalan merangkak mengatakan, aduh sakit, kata gitu. Lantas seorang ustadz ahli ruqyah mengatakan, sudahlah, lebih baik kau kembali ke asalmu, saya akan bantu. Tiba-tiba seorang ustadz ahli ruqyah kompak dengan si anak kecil, si berpakaian baju kuning, dengan kehebatan kesaktian tangan talinya itu yang dilemparkan sehingga makhluk gaib bisa terlempar jauh, kakinya terputus. Dia mengatakan, begini Tat, bagaimana kalau kita tangannya menyatu? Akhirnya seorang ustadz ahli spiritual ruqyah menyatukan telapak tangan kanannya dengan telapak tangan si anak kecil tadi yang berbaju kuning, yang di talinya yang ada di kepalanya. Mereka terjadilah menyatukan ilmunya. Lantas seorang warga, hampir semua warga mengatakan, siapa tuh anak muda hebat banget ya, dia punya kelebihan ya, hanya cuma tali dilemparkan dia terlempar jauh, kakinya terputus, padahal cuma tali yang diikatkan di kepalanya. Lantas orang pertama yang pernah menyaksikan anak pingsan tadi, si bapak-bapak mengatakan, saya sih sedikit ngerti, anak ini bukan anak biasa nih, ini keturunan orang pintar ini. Dia tuh orang pintar, keluarganya, dia juga orangnya ahli ibadah, makanya wajar kalau dia punya kelebihan. Kelihatannya cuma tali biasa, tapi tali itu memiliki kelebihan yang dilemparkannya. Demikianlah saudara, antara belut putih jadi-jadian bertemu dengan manusia aneh yang berjalan merangkak, serta si anak berbaju kuning yang terikat kepalanya dengan ikat hitam. Semoga bermanfaat buat menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.